luar biasa. Toya. Side to side. Sekarang bicaranya lebih susah ya. Mulai susah mau pakai tutup. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Wah, nggak kelihatan nih muka-mukanya nih. Boleh diaktifin dulu videonya? Pagi, Bang Rudolf. Halo, Dokter Sandi. Sorry. Halo. Halo, Dok. Selamat pagi. Ya, selamat bergabung untuk kita semua ya di seminar hari ini di Biweekly Smile Center Mental Health Seminar. Nah, saya akan share screen. Bentar ya.
Oke. Mungkin banyak yang bertanya-tanya atau yang baru join ya, mungkin ya kalau udah sering join sih udah tau lah ya. Nah, apa sih Smile Center gitu ya? Ini tim-tim kami. Apa itu Smile Center? Nah, kita menyadari bahwa penyakit pikiran tuh ada di mana-mana gitu. Nggak hanya di Indonesia ya, tapi seluruh negara gitu. Kita bisa lihat statistiknya di WHO atau di web manapun ya, bahwa penyakit mental ini ada di mana-mana. Bahkan semakin maju negara juga tingkat yang sakit pikiran ini juga bukan turun ya, juga banyak ya, tetap banyak, bahkan meningkat. Dan bukan hanya lokasinya saja ya, demografinya saja, tetapi juga secara historical dari sejarah manusia ya memang kita sudah sakit pikiran nih dari dulu ya. Jadi problem ini ada di segala zaman gitu. Dan penyakit pikiran ini menghasilkan perasaan-perasaan yang keliru gitu. Penyakit pikiran ini nggak harus menjadi kita harus dirawat di rumah sakit jiwa, bukan. Tetapi yang dimaksud penyakit pikiran ini adalah ketika pikiran kita itu menghasilkan perasaan yang keliru, emosi atau emosi yang negatif atau imajinasi yang salah ya, dan juga merusak kemampuan otak lainnya gitu ya. Dan efek jangka panjangnya kalau penyakit pikiran ini tidak diatasi, ini bisa efeknya ke fisik gitu. Makanya erat sekali hubungan antara pikiran dengan fisik gitu kan. Ketika pikiran terganggu, maka bisa efeknya ke fisik gitu ya. Demikian juga kalau fisik terganggu, efeknya tentu saja ke pikiran ya. Contohnya nih, kalau fisiknya lapar, nah, biasanya pikirannya gimana? Gampang marah ya. Nah, ini sakit pikiran ya. Emosi yang nggak terkontrol itu juga adalah penyakit pikiran. Atau seperti, nah yang pagi ini menarik nih. Kalau kurang tidur, nah biasanya gimana kita? Kita sulit konsentrasi dan juga mudah marah. Nanti akan dibahas nih topik hari ini nih mengenai tidur ya. Nah, jadi erat ya hubungan antara pikiran dengan fisik. Makanya kita dua dimensi ini pun nggak bisa dipisahkan gitu. Dan ada dimensi lain nanti kita lihat juga. Nah, bahkan kami percaya bahwa 9 dari 10 penyakit berasal dari pikiran. Jadi penyakit-penyakit yang gaya hidup terutama ya seperti kanker, stroke, diabetes gitu ya. Itu 90% itu berasal dari pikiran dan juga ada faktor gaya hidupnya ya, fisiknya gitu. Nah, makanya kalau ditanya obatnya apa dong? Ya selain kita harus mengobati fisiknya, kita men-treat fisiknya, kita juga harus men-treat pikirannya gitu loh. Karena sumber 90%-nya kan dari pikiran. Itu harus kita treat gitu ya. Nah, melihat kondisi ini maka kami tergerak bersama teman-teman untuk mendirikan Smile Center. Kami rindu untuk bisa membantu siapa saja yang pikirannya terbebani ya, terkurung dalam rasa sakit baik secara emosi, pikiran maupun fisik. Sehingga kita juga rindu untuk teman-teman juga bisa merasakan kualitas hidup yang lebih baik secara holistik. Nah, jadi dimensinya manusia itu dimensinya kalau bisa kita press ya dalam 4 kategori besar. Manusia itu ada fisiknya nih, tangan, mata gitu ya. Tapi juga manusia punya mental. Mental ini adalah kemampuan berhubungan dengan orang lain. Jadi kemampuan kita berhubungan dengan orang lain ya itulah mental ya. Kemudian juga emosional. Emosional juga adalah bagaimana perasaan-perasaan di dalam pikiran kita gitu ya. Sehingga ini juga salah satu saling mendukung. Jadi mereka bekerjanya secara ibarat mobil itu ada mesin, ada roda, ada kabin gitu ya. Ya mereka semua bekerja sama gitu ya. Mereka bekerja secara berbarengan gitu. Dan aspek yang paling sentral, pusat dari ketiga dimensi ini adalah spiritual. Makanya sulit kalau kita keluarkan spiritual itu dari aspek-aspek ini, itu akan sulit karena terlalu lebar nanti gitu ya, terlalu banyak pertanyaan yang nggak bisa terjawab kalau spiritualnya dikeluarkan. Makanya aspek ini adalah pusatnya gitu ya dari semua dimensi ini. Dan itu sebabnya kami memberikan layanan untuk bisa membantu teman-teman gitu ya yang merindukan layanan
kami menyediakan konseling, ya, konseling, dan ini free loh. Tenang aja nih volunteer-volunteernya, baik-baik nih. Kemudian kita juga yang seperti sekarang nih ya, kita ngadakan mental health seminar. Juga kita ada program untuk bantu teman-teman yang sulit untuk berhenti merokok gitu ya. Nah sebenarnya mereka bilang, waduh susah nih berhenti merokok. Nah ini kenapa? Ayo, ini kebanyakan kalau dari program-program kita yang lalu kita menemukan bahwa sebenarnya masalahnya di pikirannya nih ya, gitu ya, untuk bisa berhenti merokok. Bisa kok, gitu ya. Kemudian kita juga mengadakan health expo. Jadi kalau teman-teman butuh untuk sosial lingkungannya, wah boleh dong bantuin health expo, tim kita siap untuk bantu. Silakan hubungin aja. Kemudian kita juga ada depression recovery program. Ini sifatnya kita ada panduannya selama 8 minggu. Nanti teman-teman tuh bisa lakukan di rumah ya. Ikuti aja nanti step-stepnya dengan baik gitu ya. Kemudian kita juga yang terakhir ini kita ada program wellness 10 hari. Ini program ini kita pergi ke suatu lingkungan yang suasana alamnya indah lah ya. Kita dekat dengan alam gitu ya. Maksudnya kita nikmati udara segar, kita ada aktivitas-aktivitas gaya hidup sehat. Karena kalau menghidupkan gaya hidup sehat ini kan tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Jadi biasanya kita ngeliat, iya ya kayaknya harus dibantu juga nih gitu. Jadi makanya kita ngadain wellness program ini. Jadi untuk teman-teman yang rindu pengen menghidupkannya gaya hidup sehat, nah dan juga kita melatih pikiran kita. Nah itu kita ada wellness program 10 hari kita tinggal bersama-sama. Dan kita bisa bebarengan untuk sama-sama tinggal, untuk sama-sama belajar bagaimana menjaga fisik dan juga pikiran kita. Nah, kita juga ada tiap hari Minggu tuh tadi pagi ya juga jam 7 pagi itu kita ada olahraga bersama. Teman-teman tadi siapa nih yang gabung dari pagi? Seru ya. Kita perlu, apalagi di situasi pandemi seperti ini nih, ya perlu kita jaga fisik kita ya, salah satunya dengan berolahraga. Nah, olahraganya mungkin kalau beberapa teman takut keluar karena takut COVID gitu ya, nggak apa-apa, ini kita bisa lakukan di dalam rumah gitu. Kayak tadi pagi saya lakukan di dalam rumah, cukup segar ya, berkeringat gitu ya. Karena olahraga ini juga kaitannya erat juga nih buat pikiran gitu ya. Membuat kita itu fresh gitu, pikiran kita tuh lebih stamina-nya lebih mantep gitu ya. Jadi kita ngundang nih tiap hari Minggu jam 7 join kita untuk kita olahraga bersama karena ini penting ya. Dan kami juga diundang oleh beberapa organisasi teman-teman di luar sana melalui podcast mereka untuk isi acara podcast mereka. Saudara-saudara bisa dengarkan podcast ini untuk bisa juga dengerin apa yang materi yang disampaikan di sana. Dan kalau ada teman-teman yang punya podcast mungkin tertarik, wah kayaknya perlu diisi nih dengan topik mengenai kesehatan, terutama mental gitu, silakan hubungi Smile Center. Smile Center siap untuk mengisi di podcast Bapak Ibu semua. Dan juga inilah seminar-seminar kami selama ini ya. Ini masih belum semuanya nih, ini sebagian aja. Dan hari ini kita akan membahas mengenai sleep right, feel bright, the role of sleep in mental health. Pembicaranya dari tim Smile Center, Ibu Catherine Sitanggang. Jadi, ya salah satu konselor kita. Jadi, untuk tempat dan waktu, Bu Catherine, silahkan. Baik, terima kasih Bang Rudolf. Izinkan saya share screen. Baik, sekali lagi selamat pagi kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sudah hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Senang sekali saya lihat ada banyak sekali yang hadir, para pesertanya, baik itu yang ada di Jakarta dan di luar kota. Senang juga saya ucapkan selamat pagi juga buat Dr. Sandy. Selamat pagi, Dok.
Baik, nanti kalau izinkan saya memberi presentasi ini, kalau ada yang kurang-kurang, dokter boleh bantu backup ya, Dok. Baik, terima kasih dokter. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas satu topik mengenai tidur, di mana berjudul dengan Sleep Right, Feel Bright. Baik, kita akan start saja. Baik, terkadang sahabat-sahabat mungkin berpikir bahwa tidur adalah sesuatu hal yang tidak menghasilkan sesuatu. Bahkan sebuah penelitian menunjukkan bahwa rata-rata manusia menghabiskan 1/3 waktu dari hidupnya hanya untuk tidur. Jadi mungkin ada yang berpikir bahwa kalau saya tidur, saya nggak bisa menghasilkan apa-apa. Kalau saya bangun, saya bisa menghasilkan uang, saya bisa bekerja, dan lain sebagainya. Jadi buat apa saya tidur? Jadi akhirnya dari waktu yang seharusnya tidur, contohnya untuk orang dewasa, waktu yang tidur baik adalah sebanyak 8 jam. Karena merasa tidur adalah kesia-siaan, kenapa saya harus tidur 8 jam? 4 jam masih oke. Dan pada hari ini kita akan membahas lebih dalam efek tidur terhadap kesehatan mental. Baik, tidur itu sama seperti ketika handphone dipakai sepanjang hari, baterainya akan habis. Nah, tidur, salah satu fungsi dari tidur adalah untuk nge-charge kembali. Ketika kita tidur, tubuh kita kebanyakan masih sedang bekerja, namun bekerjanya adalah untuk memperbaiki diri. Jadi ketika tidur, sel-sel rusak diperbaiki, kemudian racun-racun dibuang, dan sistem-sistem yang bekerja keras sepanjang hari beristirahat, sehingga besok pagi ketika bangun, tubuh akan merasa lebih segar dan siap untuk melaksanakan aktivitasnya. Cukup sederhana. Lalu pertanyaannya, apa yang terjadi bila kita kurang tidur? Seperti yang sering kita dengar, kalau kurang tidur itu pasti menyebabkan gangguan kesehatan, baik itu secara fisikal maupun secara mental. Kalau secara fisikal, sebuah studi mengatakan bahwa orang-orang yang tidur kurang dari 6 jam sehari, atau lebih dari 9 jam sehari, ini untuk orang dewasa ya, menunjukkan bahwa tingkat potensi kematiannya 30% lebih tinggi dibandingkan orang dewasa yang tidur teratur dalam 8 jam sehari. Jadi sudah sangat pasti bahwa dengan kurang tidur, kesehatan secara fisik juga akan terganggu. Namun pada pagi hari ini, karena asosiasinya terhadap kesehatan mental, Smile Center, maka kita akan fokus kepada kedua hal, yaitu gangguan emosi dan gangguan hormon. Apa yang terjadi pada tubuh ketika kita kurang tidur? Pada hari ini kita akan membahas mengenai sistem limbik. Sistem limbik ini adalah suatu bagian otak yang berperan untuk membentuk tingkah laku emosi. Jadi seperti yang kita tahu, otak kita kan terdiri dari 3 otak besar, otak kecil, dan batang otak. Nah, di bagian otak depan, itu ada yang disebut dengan sistem limbik. Sistem limbik, bagian-bagiannya saudara-saudara bisa lihat di sini. Dan fungsinya itu adalah selain menghasilkan emosi, itu juga ada menunjukkan memori, kemudian anxiety, agresi, rasa takut, dan lain sebagainya, itu dapat dilihat dari sistem limbik. Dan apa yang terjadi dengan sistem limbik ketika kita kurang tidur? Area sistem limbik ini ada banyak sekali, ada 5, ini bagian-bagiannya. Kemudian yang paling penting dari sistem limbik, ada satu hal yang akan kita bahas pagi ini yang disebut dengan amigdala. Mohon maaf kalau kita jadi belajar sedikit tentang anatomi dan fisiologi, biologi, karena dengan mengetahui fungsi daripada fisiologi kita, tubuh kita akan mengetahui, oh apa sih yang terjadi dengan tubuh kita ketika kita kurang tidur, sehingga ke depannya ketika kita menemukan masalah, kita tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi pada pagi hari ini kita akan fokus kepada satu bagian yang disebut dengan amigdala. Tadi amigdala itu adalah salah satu bagian dari sistem limbik, di mana posisinya ada di bagian tengah-tengah otak kita, hampir bagian tengah otak kita, dan dia bekerja sangat kuat dengan korteks prefrontal. Korteks prefrontal ini adalah salah satu bagian dari frontal lobe, kalau frontal bagian otak besar yang ada di depan. Dan seperti yang kita sudah pelajari 2 minggu yang lalu, di mana MC kita, Pak Rudolf, menjelaskan mengenai higher power,
di mana kemampuan seorang manusia untuk mengambil keputusan itu ada di frontal lobe-nya. Jadi ketika saya mau mengambil keputusan, ketika saya mendapatkan input-input dari luar, apa respon saya, apa yang harus saya lakukan, itu ditentukan oleh frontal lobe-nya. Dan korteks prefrontal ini bekerja sama dengan amigdala. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apa hubungannya dengan tidur. Dan amigdala juga itu menerima input yang akan memberikan input tersebut kepada saraf-saraf subkortikal yang akan menyalurkan aktivitas hormon. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Dan bisa dapat disimpulkan bila mana ada masalah dengan amigdala, maka akan terjadi banyak masalah. Gangguan-gangguan emosi, karena amigdala berhubungan dengan emosi. Jadi ketika ada masalah di amigdala, maka akan ada gangguan emosi seperti anxiety, depresi, obsesif kompulsif, dan insomnia. Baik, secara sederhana kita akan bahas mengenai cara kerja amigdala. Jadi otak kita ini kan merespon terhadap stimulus-stimulus yang didapat oleh panca indera. Contohnya, ketika saya melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu, mengecap sesuatu, atau menyentuh sesuatu, pesan tersebut akan dikirim ke otak. Kita akan bahas tentang amigdala, dikirim ke amigdala melalui hipokampal. Kemudian amigdala setelah menerima pesan itu akan mengirim pesan kembali ke hipotalamus. Nah, hipotalamus ini akan mengirimkan sinyal tersebut kepada kelenjar hormon. Contohnya, ketika saya dalam situasi terancam, saya melihat ada anjing galak, contohnya ya, ketika saya lewat di jalan, saya lihat anjing galak. Kemudian ketika anjing galak itu mulai mendekat, saya akan berpikir, oh, pesan tersebut akan masuk ke dalam otak saya, ke dalam amigdala. Waduh, ini ada anjing galak yang mau datang. Kemudian pesan itu akan disampaikan kepada hipotalamus, kemudian hipotalamus akan memberikan pesan kepada kelenjar adrenal, sehingga akan muncul namanya hormon adrenalin, sehingga saya bisa lari dengan kencang. Jadi pesan-pesan ini akan disampaikan oleh amigdala. Dan hubungannya juga dengan korteks prefrontal, ketika pesan tersebut didapat oleh amigdala, itu akan diberikan kepada korteks prefrontal, di mana action-nya itu adalah output yang akan kita lakukan. Dan hipokampal ini adalah bagian dari memori, jadi saudara-saudara jangan merasa bahwa apa yang kita alami, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, sepertinya tidak masuk ke dalam pikiran kita, cuman sekilas saja. Tidak, semua yang kita lihat, semua yang kita dengar itu melalui hipokampal, yaitu satu bagian di mana kita menyimpan memori. Jadi sadar tidak sadar, Bu Catherine, ya. Gimana, Bang? Tadi sempat ke mute. Oh, oke, sorry. Sudah ya? Sudah. Oke, terima kasih. Baik, jadi ketika kita tidur, sistem limbik juga istirahat. Ada waktu untuk beristirahat. Masalahnya adalah ketika waktunya untuk tidur, otak kita yang harusnya tadi beristirahat tidak beristirahat, sehingga amigdala khususnya atau sistem limbik mendapatkan stimulus secara terus-menerus sehingga mereka kelelahan atau overdrive. Bahkan sebuah studi mengatakan bahwa orang yang tidak tidur pada saat jam tidur ditemukan di dalam MRI bahwa aktivitas dari amigdalanya itu 60% lebih reaktif. Jadi inilah penyebabnya kenapa tidur itu sangat penting. Lalu seperti yang kita bahas tadi tentang amigdala dan korteks prefrontal, mereka kerjasama. Korteks prefrontal tadi ya di bagian depan ya, otak bagian depan kita ya. Jadi ketika saya mendapatkan stimulus, contohnya saya melihat laki-laki ganteng, kemudian pesan itu akan saya dimasukkan ke dalam amigdala. Pesan itu akan melewati korteks prefrontal akan bilang, apa nih action-nya? Apakah saya bilang, hai kenalan dong, atau udahlah, saya kan sudah punya suami, kenapa saya harus berpikiran seperti itu? Jadi ketika ada emosi-emosi yang akan dihasilkan oleh amigdala, korteks prefrontal ini adalah satu bagian yang ngerem
oh ini tidak sesuai dengan hati nurani saya, oh ini tidak sesuai dengan nilai-nilai kepercayaan agama saya. Jadi korteks prefrontal adalah yang ngerem emosi-emosi negatif yang dihasilkan oleh amigdala. Permasalahannya adalah ketika kita kurang tidur, amigdala dan korteks prefrontal sama-sama kelelahan. Sehingga ketika ada satu input yang masuk ke dalam tubuh kita dan kita otak kita dalam kondisi lelah, maka outputnya juga tidak baik. Korteks prefrontalnya tidak bisa ngerem. Contoh, mungkin saudara-saudara yang sedang bekerja, yang bekerja di bagian service contohnya, yang setiap hari ketemu dengan klien atau customer. Pada malam hari yang harusnya tidur, asik-asik main handphone atau lain sebagainya. Kemudian besoknya ketika pagi, sudahlah, hari ini saya akan melakukan aktivitas saya dengan baik. Dan pada pagi hari ketika ketemu dengan klien, seharusnya kita nggak salah, tapi kliennya tiba-tiba marah. Seandainya amigdala dan korteks prefrontal kita dalam keadaan sempurna, maksudnya dalam keadaan optimal, maka walaupun klien tersebut marah, korteks prefrontal akan bilang, oke, sabar, itu kan customer, harus sabar, jawab dengan lembut. Kemudian action-nya juga akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun ketika kita kurang tidur, semuanya kelelahan. Jadi apa yang keluar akhirnya tidak sesuai dengan apa yang harusnya kita mau. Itu sebabnya orang-orang yang kurang tidur sering sekali moody. Tadinya happy, terus nggak semangat, sensitif, dan sedih. Ini penyebabnya kenapa orang yang kurang tidur lebih sensitif, dikaitkan dengan amigdala dan korteks prefrontalnya. Baik, selain daripada yang tadi, amigdala dan korteks prefrontal, ada yang disebut dengan ritme sirkadian, di mana ini adalah jam biologis tubuh kita. Jadi, Tuhan sudah menciptakan tubuh kita ini dengan sangat luar biasa kompleksnya, di mana setiap jam itu sudah ada jamnya. Jadi, pada saat pagi hari, itu adalah waktunya untuk beraktivitas, semua fungsi tubuh ini meningkat pada waktu pagi hari. Dan pada waktu malam hari, ketika saatnya sudah tidur, semua fungsi tubuh itu akan turun. Sehingga ada waktu untuk memulihkan bagian-bagiannya rusak, sehingga besok pagi ketika bangun, sudah segar kembali. Jadi ritme sirkadian ini ada di setiap orang, dan tanpa jam, tanpa apapun sebenarnya tubuh kita sudah punya jamnya sendiri. Dan fungsi dari ritme ini mempengaruhi siklus tidur, suhu tubuh, pencernaan, kebiasaan makan, pelepasan hormon, detak jantung, tingkat metabolisme, dan lain-lain. Ada banyak hal sekali ya. Jadi kalau ada yang salah dengan ritme sirkadian, maka bagian-bagian ini juga akan terganggu. Baik, dari ritme sirkadian tadi, sebenarnya ada dua hormon yang sangat penting yang disebut dengan melatonin dan serotonin. Tapi saya mau tambahkan satu, yaitu kortisol. Jadi secara alami pada saat pagi hari tubuh langsung menghasilkan serotonin. Serotonin itu adalah hormon happy yang seperti kita tahu ya, yang membuat kita happy. Jadi pagi, seperti yang kita bisa lihat dalam grafik ini, performanya pada pagi hari itu meningkat. Kemudian agak turun sedikit pada noon, pertengahan hari. Nah, di sini adalah saat yang baik untuk menerima sinar matahari. Nanti kita bahas kenapa. Kemudian dia akan naik kembali, dan pada malam hari dia akan turun. Sementara melatonin itu adalah hormon yang diproduksi pada malam hari yang akan membantu kita untuk tertidur. Jadi ini tubuh Tuhan ciptakan sudah luar biasa. Jadi pada malam hari, seperti yang bisa kita lihat di sini, melatonin yang warna merah. Pada pagi hari, melatonin dalam kondisi rendah. Artinya tubuh dipersiapkan untuk bekerja. Terus kemudian pada malam hari, khususnya pada jam 9, melatonin mulai naik. Naik terus dan turun ke bawah ketika pada pagi hari. Jadi penting sekali tidur sesuai dengan jamnya. Namun yang saya mau perlu bahas juga adalah yang disebut dengan kortisol, di mana kortisol ini adalah hormon stres. Ini hormon yang baik sebenarnya, karena ketika kita
dapat masalah, kemudian input-input dari luar, ini hormon ini bekerja dengan sangat keras. Itu sebabnya secara alami pada pagi hari itu hormon kortisol khususnya jam 8 itu sangat meningkat drastis. Kemudian itu akan turun hormon stresnya pada sore hari dan pada malam hari pada saat yang rendah, dan akan naik lagi pada pagi hari. Jadi ketiga hormon ini sangat penting sekali ya dalam tubuh kita, dan semuanya bertujuan dengan aktivitas kita sepanjang hari. Dan keduanya, yang saya maksud adalah melatonin dan serotonin, ini dibantu oleh matahari. Jadi ketika kita melihat matahari, maka matahari di dalam pesan tersebut akan dibawa masuk ke dalam retina, nanti ada disebut dengan ganglion cell, kemudian itu akan diberikan kepada pineal gland, di mana pineal gland inilah yang akan menghasilkan hormon melatonin dan serotonin. Jadi itu sebabnya pentingnya bagi kita untuk mendapatkan sinar matahari sepanjang hari. Seperti yang tadi saya bahas sedikit mengenai hormon kortisol atau yang disebut dengan hormon stres, ketika pada malam hari secara alami itu harusnya turun. Namun ketika kita beraktivitas yang harusnya tidur, ketika saya mendapatkan impuls-impuls baik itu melalui handphone atau televisi, akhirnya hormon kortisolnya naik. Yang tadinya hipotalamus harusnya suruh kelenjar pineal untuk mengeluarkan hormon melatonin supaya tidur, salah, hipotalamus malah kasih pesan kepada kelenjar adrenal sehingga hasilnya akan keluar hormon kortisol. Padahal pada malam hari harusnya kortisolnya rendah. Sehingga ketika pada malam hari hormon kortisol tinggi, hal tersebutlah yang akan menyebabkan darah tinggi, kemudian gula darah naik, pusing, imun sistemnya turun, masalah-masalah saraf, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali hal-hal negatif yang terjadi bila mana kita kurang tidur. Mungkin sebagian orang mengatakan, saya merasa biasa-biasa saja. Kalau saya nggak tidur, saya biasanya tidur cuma 3 dan 4 jam, tapi setiap hari saya melakukan aktivitas biasa-biasa saja, tanpa ada masalah. Padahal kita tidak tahu di dalam tubuhnya, otaknya, dan sistem hormon semuanya tidak teratur, tidak sesuai dengan ritme tubuh. Lalu pertanyaannya, berapa lama waktu untuk tidur yang baik? Baik, ini saya ambil dari Sleep Foundation, di mana orang dewasa ada sangat baik untuk tidur 7-9 jam. Untuk bayi otomatis berbeda setiap bulannya. Kemudian kalau untuk toddler itu 11-14 jam. Untuk remaja itu 8-10, dan untuk dewasa 7-9. Dan ini waktu tidur sepanjang hari ya. Karena kan kalau anak-anak nggak tidur sepanjang malam saja, mereka juga ada tidur siangnya. Itu sebabnya jumlah jamnya lebih banyak dibandingkan orang dewasa. Namun, tidur yang baik itu tidak hanya memiliki kuantitas waktu tidur yang baik. Jadi, kualitas tidur yang baik, tidur yang baik harus diiringi dengan kuantitas waktu tidur dan kualitas tidur yang baik. Jadi apa itu kualitas tidur? Jadi yang seperti mungkin Bapak dan Ibu sudah sering mendengar mengenai fase tidur, di mana ada 4 fase non-REM, kemudian ada 1 fase REM. Jadi ini siklus harus terjadi dari 1 yang tadinya sudah mulai ngantuk, kemudian sudah mulai tidur, masuk di fase 2, kemudian transisi di fase yang ketiga, dan di fase yang keempat yaitu deep sleep, di mana di sini ada begitu banyak hal yang terjadi dalam tubuh kita, di mana imunitas ditinggikan, kemudian sel-sel diperbaiki, kemudian racun-racun dibuang, dan kemudian masuk ke fase REM, di mana fase REM ini adalah saat kita bermimpi. Dan tidur yang berkualitas adalah memiliki 5 fase ini, 4 fase REM dan 4 fase non-REM dan 1 fase REM, dan memiliki sebanyak 5 kali, 4-5 kali dalam waktu semalam. Jadi kualitas tidur yang baik adalah memiliki fase
non-REM, dan REM sebanyak 4-5 kali. Jadi untuk tidur yang baik adalah tidur sesuai jam yang tadi sudah disebutkan, kemudian memiliki kualitas tidur yang baik, yaitu memiliki fase non-REM sebanyak 4-5 kali, dan REM sebanyak 4-5 kali dalam waktu semalam. Sekarang pertanyaannya mengenai insomnia. Namun, mungkin banyak Bapak Ibu yang berpikir bahwa, wah, saya ini insomnia nih, penyakit saya nih. Tapi pada kenyataannya insomnia itu bukan sebuah penyakit. Insomnia sebenarnya permasalahannya ada di bagian emosional. Jadi untuk itu kita harus tahu penyebab dari insomnia itu apa. Penelitian menunjukkan bahwa insomnia itu disebabkan oleh banyak hal, mungkin dari kafein, nikotin, alkohol, makanan berat, khususnya karbohidrat refinasi, kemudian cara tidur yang salah, jet lag, stres, obat-obatan. Ini adalah hal-hal yang menyebabkan insomnia. Dan untuk cara tahu bagaimana saya tidak sembuh dari insomnia adalah dengan cara melihat penyebab insomnianya, kemudian memperbaiki lifestyle. Dan sebuah studi mengatakan bahwa dengan tidur yang cukup selama 8 minggu, 87 orang yang mengalami depresi mendapati gejala depresi mereka hilang. Itu sebabnya tidur sangat penting bagi sahabat-sahabat Smile Center yang merasa dirinya stres, merasa depresi, karena dengan tidur, gejala-gejala tersebut dapat berkurang. Baik, lalu pertanyaannya bagaimana caranya agar saya memiliki kualitas tidur yang baik? Bapak Ibu pernah mendengar tentang sleep hygiene? Sleep hygiene ini sering sekali dikumandangkan ya. Apalagi untuk zaman milenial sekarang, bagaimana cara seseorang untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik. Di mana sleep hygiene sendiri adalah satu kebiasaan tidur yang baik, sehingga kita bisa melatih otak kita dan tubuh kita untuk tahu kapan tidur. Dan ini yang saya terapkan juga untuk anak saya. Yang pertama, ketika dia lahir bayi, dia kan masih belum bisa melihat cahaya, baru lahir. Kemudian dia belum tahu itu apa pagi dan apa itu pagi dan apa itu malam. Jadi cara saya melakukannya adalah ketika malam otomatis lampu saya matikan. Kemudian tidak ada suara-suara. Kemudian semuanya tidur bersama-sama. Tapi kalau pagi hari kita nggak matikan lampu, kita biarkan saja lampu menyala. Kemudian melakukan aktivitas seperti biasa. Kalau ada yang ribut ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Walaupun dia sedang tidur, sehingga dia tahu, oke, kalau waktu pagi hari itu adalah saatnya melakukan aktivitas, dan pada malam hari adalah saatnya untuk tidur. Dan ini yang diterapkan dalam sleep hygiene. Kenapa? Karena otak kita kan bekerja dengan impuls-impuls yang didapat dari panca indera kita. Sehingga ketika kita membuat impuls-impuls tersebut sebuah tanda, oke, ini saatnya waktunya untuk tidur. Maka kita akan melatih otak kita, oke, saat ini adalah untuk tidur, saatnya untuk tidur. Sehingga kita bisa memiliki kualitas tidur yang baik. Lalu, apa itu personal hygiene dan apa saja yang dilakukan? Jadi nanti kita akan bahas ada 3 hal. Yang pertama, itu adalah kebiasaan, di mana kita memiliki waktu tidur dan waktu bangun yang sama setiap hari, bahkan saat weekend. Ini adalah salah satu kekurangan saya dulu, khususnya pada waktu saya masih sangat muda, di mana saya pikir, oke, kalau Senin sampai Jumat adalah saatnya memang sesuai jam tidur ya, jam tidur jam 8 atau jam 9, kemudian bangun jam 5 atau jam 6. Namun kalau weekend ya bolehlah agak lama sedikit tidurnya, bolehlah kalau weekend bangunnya juga agak lama, toh sepanjang 1 minggu sudah sangat lelah bekerja, bermain, dan lain sebagainya. Namun untuk personal hygiene, mau itu weekend atau weekdays, itu harus bangun dan tidur di jam yang sama. Kemudian, hindari tidur pada siang hari. Ini tidak berlaku kepada anak-anak, karena anak-anak sangat perlu sekali untuk tidur siang. Untuk orang dewasa, disarankan untuk menghindari tidur pada siang hari, khususnya bagi sahabat-sahabat yang bekerja di kantoran. Dulu saya pas kerja di kantor, siang adalah waktu keadaan di mana saya paling ngantuk, dan malam yang harusnya saya tidur, saya nggak tidur. Ini tidak baik ya. Jadi untuk personal hygiene supaya memiliki kualitas yang tidur yang baik, hindari tidur pada siang hari. Dan kalaupun pekerjaannya membutuhkan tenaga yang sangat besar dan
dan sangat kelelahan, boleh tidur, tapi tidak lebih dari 30 menit. Kemudian hindari nikotin, kafein, dan alkohol. Nikotin, kafein, dan alkohol ini adalah satu bahan yang menghambat melatonin, hormon melatonin. Sementara hormon melatonin tadi adalah yang membantu kita untuk tidur. Jadi kalau kita minum ini atau makan ini ketika sebelum tidur, maka kita akan kesusahan untuk tidur. Jadi pastikan untuk tidak menghisap nikotin, meminum kafein ataupun alkohol sebelum tidur. Kemudian berolahraga, ini sangat penting sekali berolahraga, namun tidak sebelum tidur. Artinya kalau sebelum tidur, usahakan melakukan kegiatan-kegiatan yang kita menghasilkan denyut jantungnya lebih kencang, lebih meningkat. Padahal seharusnya waktu malam kita harus membuat tubuh kita lebih rileks. Itu sebabnya berolahraga, tapi tidak pada malam hari. Lebih bagus berolahraga pada pagi hari. Kemudian bagian yang kedua itu adalah lingkungan, yaitu dengan cara gunakan tempat tidur hanya untuk tidur. Buat sahabat-sahabat Smile Center yang tinggal di kosan, ini akan susah sekali, karena kalau di kosan kan hanya ada tempat tidur, mungkin ada meja, dan lain sebagainya. Jadi kebiasaan makan di tempat tidur, main handphone di tempat tidur, baca buku di tempat tidur. Namun untuk memiliki kualitas tidur yang baik dan untuk mencegah terjadinya insomnia, adalah menggunakan tempat tidur hanya untuk tidur. Jadi otak kita secara tidak sadar kita membentuk sebuah kebiasaan, oke, tempat tidur hanya dipakai untuk tidur. Jadi jangan menggunakan tempat tidur hal-hal yang lainnya. Kemudian buat suasana kamar yang tenang, otomatis bunyi-bunyian dikurangi, suasana kamar yang tenang pasti membuat diri kita lebih rileks. Kemudian kurangi dan matikan cahaya. Cahaya itu membantu meningkatkan serotonin. Jadi pastikan untuk mematikan lampu supaya melatoninnya yang keluar, bukan serotoninnya. Kemudian adjust temperatur. Mungkin sahabat-sahabat suka tidur dengan kondisi dingin, memakai selimut, silahkan dilakukan, karena itu akan membuat kita merasa nyaman dalam tidur. Kemudian persiapan yang bagian ketiga yaitu adalah pakai baju tidur. Usahakan menggunakan pajamas, piyama pada saat tidur. Jadi tidur itu kita membuat tidur sebagai suatu hal yang spesial karena punya bajunya sendiri gitu. Kemudian baju tidur kan biasanya juga lengan panjang, bahan kainnya juga lembut. Itu akan membentuk otak dan tubuh kita rileks dan siap untuk tidur. Kemudian jangan makan berat sebelum tidur. Ini yang agak susah, khususnya karbohidrat seperti roti, nasi, martabak contohnya, tepung-tepungan dan lain sebagainya. Kalau malam kan lebih kepengen sekali makan hal tersebut. Tapi ini adalah karbohidrat rafinasi, di mana ini lebih susah untuk dibakar untuk menjadi gula. Sementara ketika dibakar, gula itu kan harus dibakar kembali untuk menjadi energi. Tapi ketika malam kita tidak membutuhkan energi kemana-mana. Itu sebabnya energi itu akan tersimpan dan menjadi lemak. Itu sebabnya kalau kurang tidur, cenderung obesitas. Jadi pastikan untuk tidak makan berat sebelum tidur. Kemudian kontrol stimulasi, yaitu hindari menonton TV dan penggunaan ponsel 1 jam sebelum tidur. Ini juga sangat susah. Buat sahabat-sahabat milenial apalagi sangat susah. Saya juga masih memiliki kekurangan di bagian ini, di mana kecenderungan saya adalah untuk scrolling Instagram dulu, sebentar sebelum tidur, lihat Facebook, lihat email, dan lain sebagainya. Tanpa sadar, ini adalah stimulasi yang membuat otak tidak rileks, menghasilkan hormon-hormon yang salah. Akhirnya, tidak bisa tidur. Kemudian, bila belum mengantuk, contohnya kita sudah menentukan waktu jam tidur adalah jam 10. 1 jam sebelumnya, jam 9 sudah tidak sama sekali menonton televisi atau memegang handphone. Tapi jika belum mengantuk, ada baiknya melakukan aktivitas yang tidak membuat otak kita bekerja lebih keras, tidak merangsang otak. Jadi aktivitas-aktivitas yang tetap membuat otak rileks, yaitu seperti membaca buku. Dan membaca buku tidak sama dengan membaca buku dari handphone. Karena buku dari handphone itu ada cahayanya, dan cahaya itu meningkatkan hormon kortisol, hormon stres. Jadi jangan baca dari handphone, melainkan dari buku, sehingga
sesaat sebelum jam 10 kita sudah mulai mengantuk. Kemudian jangan tidur dengan perasaan cemas dan stres. Ini yang paling susah ya, karena kita hidup masih dipenuhi dengan berbagai macam kejadian dalam lingkungan kita, orang-orang dalam lingkungan kita, hubungan kita, dan tanpa kita sadari membentuk sebuah permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Namun, untuk mendapatkan tidur yang baik, jangan tidur dengan perasaan cemas dan stres. Kemudian, yang terakhir, yang terpenting juga, bukan hanya terakhir tapi terpenting juga, yaitu adalah berdoa. Kita adalah makhluk seperti yang tadi sudah dibahas pertama oleh Pak Rudolf, bahwa kita adalah makhluk hidup holistik, di mana nggak hanya sekedar fisikal, secara mental, tapi juga secara spiritual. Jadi ketika kita berdoa sebelum tidur, maka kecemasan kita tadi, permasalahan-permasalahan kita tadi, itu akan kita singkirkan. Oke, saatnya adalah untuk tidur, mari kita tidur, dan kita pun bisa tidur dengan baik. Jadi, kesimpulan dari seminar kita pada pagi hari ini adalah kurang tidur sangat berdampak negatif bagi tubuh dan bagi kesehatan mental kita. Namun, bukan hanya tidur saja, sahabat-sahabat, bahwa kesehatan kita secara holistik tidak hanya tidur. Contoh, walaupun saya tidur tepat waktu, sesuai dengan sleep hygiene, namun ketika saya pagi hari tidak menerima sinar matahari, atau saya tetap kurang minum, itu tetap tidak akan menghasilkan kesehatan yang sempurna baik secara fisik dan mental. Itu sebabnya kami sebagai Smile Center selalu mengencourage Bapak dan Ibu untuk memiliki kesehatan secara seutuhnya melalui New Start, di mana makan makanan sehat, berolahraga secara teratur, minum air yang cukup, menerima sinar matahari, kemudian temperance, melakukan pengendalian diri, kemudian udara segar, beristirahat, dan percaya kepada Tuhan. Dan semoga bila mana ke-8 hal ini kita lakukan, maka kita semua memiliki kesehatan fisik dan mental yang sempurna. Mungkin itu saja dari saya. Saya serahkan kembali kepada MC Pak Rudolf. Terima kasih. Oke, waduh terima kasih banyak Ibu Catherine untuk paparannya. Dan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi silakan buat teman-teman yang mau bertanya, silakan untuk men-chat ya di kolom pertanyaan. Nah, nanti kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, silakan sambil menunggu teman-teman bertanya nih. Ternyata menarik juga ya. Kita tuh harus apa ya? Mengenal juga ya ternyata ya sistem di dalam otak kita cara bekerja. Tadi ada amigdala kasih respon ke dalam ini apa? Ke prefrontal. Ya, prefrontal gitu sehingga menghasilkan hormon-hormon gitu ya. Ini jadi mengingatkan saya gitu kalau kita tuh kadang-kadang mekanisme mobil atau motor yang kita suka atau sepeda yang kita suka kita pelajarin gitu ya. Betul. Temen saya tuh hobi banget mempelajari itu. Jadi tahu nih, oh ini nanti rusaknya pasti kemungkinan bagian sebelah sini nih. Oh ini rusaknya sebelah sini. Karena dia begitu menghafal mempelajari mekanisme motor kesayangan dia atau sepedanya gitu ya. Nah, kalau buat benda mati aja kita mau belajar ya, mekanismenya kenapa mekanisme dalam tubuh kita malah males gitu ya. Malah itu penting ya. Tadi Ibu Catherine paparkan kan. Ternyata tuh ada tuh ininya ya, efeknya gitu ya, cara kerjanya. Nah, ini udah mulai masuk nih dari Pak Raymond Gosal. Silakan Pak. Pak Raymond Gosal. Pak Raymond. Ada lagi? Pak Raymond mungkin mau bertanya langsung? Ya sambil nunggu. Mungkin dia lagi diketik kali ya. Bu Catherine, saya mau tanya nih, kira-kira
kalau yang sudah keburu punya kebiasaan tidur yang kurang baik, gitu, kemudian sekarang kita udah belajar dan kita mau berubah tidur kita jadi teratur, kemudian tepat waktu, jangan sampai kemalaman dan lain sebagainya. Berapa lama sih supaya siklus itu bisa terbentuk kembali ke siklus tidur yang baru gitu. Jadi kebiasaan yang lama dihilangkan, terbentuklah siklus tidur yang baru. Kurang lebih berapa lama Bu Catherine kira-kira? Kasih pertanyaannya Bu Smita. Baik, setiap orang seperti tadi kita sempat membahas mengenai sistem biologis. Mohon maaf, Zoom saya ngehang ini, jadi saya nggak bisa sama sekali buka Zoom. Baik, tadi ada kita bahas mengenai jam biologis tubuh ya, di mana pagi hari itu adalah waktunya fungsi-fungsi tubuh itu sangat diaktifkan, kemudian pada malam hari fungsi tubuh menurun untuk beristirahat, kemudian diperbaiki dan besok untuk siap dipakai lagi untuk beraktivitas. Jadi jam ini berbeda-beda bagi tiap orang. Seperti sama dengan jet lag. Seperti kakak ipar saya, pada saat beliau datang ke Jakarta dari Amerika, beliau membutuhkan waktu sekitar 2 minggu, 3 minggu. Hingga jam biologisnya kembali lagi sesuai dengan jam waktunya di Amerika. Jadi pada malam hari dia akan mengantuk dan pada pagi hari dia akan melakukan aktivitas. Jadi berbeda-beda bagi tiap orang. Ada yang cepat, ada yang lambat, tapi biasanya itu 1 sampai 1 bulan. Jadi berbeda-beda. Tapi segala sesuatu itu kan latihan. Jadi seperti atlet, kalau atlet mau memiliki otot yang besar, itu kan harus latihan setiap hari. Hari ini mungkin tidak terlalu sempurna latihannya, besok lebih disempurnakan lagi, besoknya lagi lebih disempurnakan lagi, sehingga otot-ototnya lebih kuat. Sama dengan tidur. Kalau hari ini pola tidur kita kurang baik, oke, saya mau berusaha besok dengan cara melakukan sleep hygiene yang tadi, namun masih ada gagal di beberapa hal, oke, besok harus lebih baik lagi, besok lebih baik lagi, sehingga akhirnya kita bisa melakukan itu secara sempurna dan kita memiliki jam biologis yang baik. Mungkin itu Ibu Smita. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih. Untuk Put, tadi saya sempat disconnect karena gangguan jaringan. Putri boleh bacakan Put pertanyaan yang tadi sempat masuk tuh. Tadi saya sempat baca tuh dari Pak ini mengenai jam berapa tidurnya ideal ya? Jam berapa sih jam idealnya untuk tidur gitu? Silakan Bu Catherine. Jam berapa idealnya kita tidur? Halo Bu Catherine. Pertanyaan dari Pak Raymond Gosal, jam berapa biasa tidur yang ideal untuk kita? Halo Bu Catherine. Sebentar ya. Aku dari handphone aja deh. Mungkin ada gangguan koneksi juga kayaknya. Oh iya, ini baru masuk lagi Bu Catherine ya, kayaknya gangguan koneksi nih. Halo Bu Catherine. Halo Bu Catherine. Halo. Ya. Gemak, kayaknya yang satunya harus di mute deh. Betul. Mohon maaf. Ya, pertanyaan dari Pak Raymond Gosal, jam berapa biasa tidur yang ideal untuk kita? Oke, sebentar. Oke, mohon maaf. Ya, masih agak jauh. Yang laptop udah masuk. Oke, mungkin mohon maaf, ini sistem laptop saya ada gangguan, jadi saya nggak bisa sama sekali buka Zoom, tapi saya nggak bisa lihat juga saudara-saudara, tapi suara saya kedengeran ya? Kedengeran. Jelas. Saya nggak bisa dengar saudara-saudara juga. Halo?
Kedengeran nggak? Oke, baik. Mungkin sambil menunggu Ibu Catherine. Oh, Ibu Catherine sudah muncul. Sudah bisa dengar suara kita, Bu Catherine? Sudah bisa mendengar suara kita? Oh, harus unmute dulu. Di-unmute dulu. Nggak kedengeran suaranya? Oke. Mohon maaf ya saudara-saudara, sinyalnya lagi ada gangguan. Oke, jadi tadi pertanyaan dari Bapak Raymond bagaimana? Sorry. Pertanyaan dari Pak Raymond, jam berapa biasanya tidur yang ideal untuk kita? Oke, baik. Tadi kan ada perbedaan waktu jam tidur yang baik jumlah jam tidur yang baik bagi orang dewasa dan bagi anak-anak. Tadi bagi orang dewasa itu adalah sebanyak 7 sampai 8 jam. Kemudian kalau kita mengingat kembali mengenai hormon tadi, di mana sebelum tidur hormon melatonin digunakan untuk membantu kita dalam waktu membantu kita untuk bisa rileks dan kemudian tidur. Pembentukan hormon melatonin itu dimulai dari jam 9.30. Jadi pastikan dari jam 9.30 ketika sudah ada sinyal menguap, itu adalah sinyal tubuh, oke, saatnya untuk tidur. Jadi ada baiknya untuk mulai tidur dari jam 9.30 dan bangun pada pagi hari sesuai dengan jam kebutuhan masing-masing daripada kita. Mungkin itu. Jadi, kalau udah sinyal yang nguap, jangan lihat WA lagi gitu ya. Betul, jangan lihat Instagram, Yes. Facebook lagi, karena itu akan membuat otak kita bekerja lebih besar lagi, sehingga akhirnya kita melupakan, oh harusnya udah tidur, tapi terlalu asik akhirnya terhadap sosial media. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu Catherine, dari Pak Riston, Simbolon. Kalau kita sudah terbiasa hanya tidur 5 jam, kita mau tingkatkan jadi minimal 7 jam, tapi nggak pernah berhasil. Apa yang harus kita lakukan biar tidur sesuai standar yang tadi sudah dipaparkan? Terima kasih. Baik, karena kan saya kurang tahu nih, kalau kita sebagai konselor kan kita gali lebih dalam nih, gimana kesehariannya bagaimana, tapi kan saya kurang tahu nih, apakah sepanjang hari melakukan aktivitas atau ada tidur siangnya. Jadi kalau memang ada tidur siang, lebih bagus tidur siangnya di skip. Jadi ketika jam waktunya tidur akan lebih lama tidurnya karena tidak tidur siang. Kemudian yang kedua itu adalah dengan olahraga. Pastinya olahraga selain membuat tubuh kita lebih aktif, metabolismenya lebih meningkat dan lain sebagainya. Kebanyakan energi juga dibakar. Sepanjang hari dengan olahraga, beraktivitas, dan lain sebagainya, tubuh kita akan sangat lelah, sehingga secara otomatis akan membutuhkan istirahat. Jadi semoga dengan melakukan personal hygiene yang tadi yang sudah kita sempat bahas, kemudian hindari tidur siang, tadinya tidurnya hanya 5 jam sekali dalam waktu semalam, bisa lebih lama lagi sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Begitu, Pak Rudolf. Oke, terima kasih Bu. Berarti mirip-mirip dengan porsi makan ya. Kalau orang tanya, berapa porsi makannya? Sepiring, 2 piring gitu ya, tergantung ya. Tergantung aktivitasnya juga gitu ya. Sama seperti tidur ya. Nah, Betul. supaya tidur lebih lama gimana? Tergantung aktivitasnya juga ternyata ya. Betul, Oke, betul. kemudian ada pertanyaan lanjutan nih Bu. Dari Bu Roida. Ya. Bagaimana membantu anak yang susah tidur? Anak saya 5 tahun, kadang sudah rebahan 1 jam namun belum tidur juga. Nah itu gimana tuh Bu? Supaya anaknya sejak masuk tempat tidur tuh ya jangan terlalu lama udah tidur gitu. Oke, ini anak-anak agak sangat susah karena mereka lebih peka dalam tanda kutip ya untuk menerima stimulus-stimulus atau respon-respon dari luar. Contohnya,
ketika anak-anak melihat handphone, itu otaknya bisa fokus saja ke handphone, ke layar, atau menonton televisi itu fokus ke situ. Nggak sama seperti orang dewasa, mereka tuh lebih sensitif. Itu sebabnya untuk anak-anak hindari menggunakan handphone, televisi, atau radiasi-radiasi elektronik sebelum tidur. Jadi contohnya memang elektronik dan kemajuan zaman kita tidak bisa bendung ya. Bagaimana mungkin kita bisa bilang kepada seorang anak, jangan nonton TV, ada TV di rumah, agak sangat susah sekali. Tapi ada baiknya kita membentuk sebuah kebiasaan, di mana contoh, oke, terakhir nonton adalah jam 7. Jadi kalau jam 7 sudah ada tidak ada lagi nonton, tidak ada lagi main handphone, saatnya semuanya mandi, pakai piyama, sikat gigi, minum segelas susu. Dan ini pastinya tidak hanya berlaku kepada anak-anak, karena anak-anak akan melihat orang tua. Ketika orang tua bilang, oke, kamu jam 8 harus tidur, tapi orang tuanya asik nonton televisi atau sibuk main handphone, itu akan mereka bilang, gimana mungkin saya bisa tidur jam 8, orang tua saya aja masih nggak tidur. Bagaimana kalau kita ganti kebiasaannya menjadi seperti family time. Jadi ketika sudah tidak ada lagi gadget jam 7, semua sudah dilakukan, sudah mandi, sudah pakai piyama, semuanya ke kamar pada jam 8, kemudian jam 8 boleh orang tua bacakan cerita, nyanyi-nyanyi, lagu-lagu yang membuat tubuh anak, otak anak lebih rileks, sehingga pada saat itu dia akan tidur. Dan tentu saja ini juga perlu dilakukan pada siang hari. Kalau siang hari, jangan biarkan anak tidur terlalu lama. Contoh jam tidurnya adalah jam 8 sampai jam 6 pagi. Terus tidur siang biasanya dia tidur jam 1 atau jam 2. Tapi dibiarkan tidur terus-menerus sampai jam 3 atau sampai jam 4. Kalau kita lihat, oh tadi malam anaknya tidur sudah cukup nih 8 jam. Kurang 3 jam lagi atau kurang 2 jam lagi. Tidur siangnya cukup 1 sampai 2 jam saja. Jangan biarkan dia tidur terlalu lama, sehingga dia terlalu segar untuk tidur pada malam hari. Jadi ini pola tidurnya memang harus kita rubah secara keseluruhan, baik itu tidur siang dan tidur malam. Semoga bisa membantu. Oke, berarti harus dianalisis ya nanti ya masing-masing anaknya ya. Maksudnya kalau ada problem sulit tidur malam, ya mungkin tadi seperti Bu Catherine sampaikan, coba dianalisis mulai dari persiapan tidur ya Bu Catherine ya. Persiapan tidur tadi ya, apakah masih ada screen time, masih lihat HP, masih lihat TV ya, mungkin itu dulu dibenahin kali ya Bu ya. Nanti kalau masih juga ya cari kreativitas lain ya, misalkan dengan waktu bersama tadi ya, cerita atau nyanyi-nyanyi bersama gitu, dan juga tidur siangnya diperhatikan juga. Oke, mungkin dari Pak selanjutnya nih Bu Catherine, dari Pak RS Abel Ramli ya. Mungkin Pak Ramli boleh, silakan Pak Ramli langsung disampaikan pertanyaannya. Ya Pak Ramli. Baik, selamat siang. Selamat siang Pak. Sorry, Selamat maaf, siang. saya lagi kerja. Saya harus menggunakan protokol kesehatan. Maaf, saya pakai masker. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih adik Catherine sudah menyampaikan pemaparannya, sangat bagus. Dan itu sangat perlu untuk ditingkatkan. Yang jadi pertanyaan adalah, bila mana terganggu tidur, maksud saya, untuk istirahat malam itu sangat perlu. Kalau kita seperti di sini, teman-teman yang kerja di sini, bagian medis, perawat, dokter, mereka harus kerja mulai jam 8 mungkin sampai malam, sampai besok pagi. Itu dikatakan bisa sampai 2 malam berturut-turut. Tentu untuk kesehatannya sangat terganggu, kan gitu. Sementara itu diutamakan adalah malam untuk istirahat. Sebaliknya, mereka akan tidur di waktu siang. Dalam memulihkan kesehatan seperti ini, kalau itu selangnya 2 hari kerja, 1 hari untuk off, untuk memulihkan stamina-nya itu, bisakah 1 hari itu untuk menstabilkan dalam 2 malam? Itu salah satunya. Yang kedua, kebanyakan juga kalau anak-anak itu kurang tidur siang, malam pasti rewel. Tidak menggunakan handphone, tidak menggunakan hal-hal yang lain. Tapi itu adalah sudah kebiasaan.
Kalau saya mungkin saya katakan ya, kalau saya tidur siang 1 jam itu kurang. Kalau dibangunnya menjadi pusing. Nah, mungkin karena kita sudah kerja dengan hal ini tidak terlalu. Tapi yang saya perhatikan adalah teman-teman saya bagian medis. Kalau mereka kerja malam, sampai berapa lama bisa untuk memulihkan kesehatannya itu, sementara yang dikasih off-nya, istirahatnya dah hanya 1 hari. Apakah, katakan kalau 1 tahun masih bisa. Kalau mereka sampai kami di sini dinasnya 40 tahun, hal mengalami demikian. Fisiknya bagaimana? Mungkin itu aja deh. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ramwi. Buat Bapak dan Ibu, Bang Ramwi ini adalah saudara saya. Terima kasih untuk hadir Bang Ramwi. Dan terima kasih juga pertanyaannya sangat baik. Karena ini berhubungan dengan pengalaman saya juga. Saya seorang perawat, walaupun sekarang saya tidak profesi sebagai perawat lagi. Saya jadi teringat seperti di-recall kembali pada saat zaman-zaman saya masih bekerja di rumah sakit, ketika saya harus bekerja pada malam hari dan tidur pada siang hari ya. Jadi memang jam biologisnya sangat-sangat terganggu. Saya bisa memberikan pengalaman secara pribadi bahwa saya berada dalam fase kesehatan mental yang tidak baik. Saya bisa bilang seperti itu. Kenapa? Karena dulu ketika saya khususnya kerja di emergency, kalau kerja di emergency itu kan pasien-pasiennya bukan pasien-pasien yang cuma sakit flu, tapi kan pasien-pasien yang life threatening lah istilahnya, benar-benar membutuhkan fokus dan tenaga yang luar biasa. Jadi ketika sepanjang malam bekerja di emergency, besoknya tenaga saya itu habis. Dan itu berlanjut terus-menerus bertahun-tahun, sehingga saya pernah berada dalam fase tidak semangat kemana-mana, tidak semangat mau bertemu keluarga, saya juga nggak maunya di kamar aja, megang handphone. Kalau ada teman-teman yang bilang, ayo kita reuni, ayo kita kumpul, saya nggak ada semangat sama sekali, karena saya pikir, aduh saya udah terlalu lelah bekerja sepanjang malam. Kalau saya menghabiskan waktu saya untuk berkumpul sosial dan lain sebagainya, bagaimana mungkin saya bisa siap untuk menghadapi malam-malam pekerjaan saya. Dan saya akhirnya menyadari bahwa untuk bekerja di dunia medis, itu ada banyak sekali yang dikorbankan. Bukan hanya hubungan dia dengan keluarga dan dengan teman-teman, tetapi kesehatan juga dikorbankan. Kalau ditanya, berapa lama bisa memperbaikinya? Tentu saja tidak ada yang bisa memperbaikinya. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah ciptakan tubuh manusia seperti itu. Namun, tadi yang sempat kita pelajari mengenai sistem jam biologis tubuh, walaupun sudah ada jam biologis tubuh, jam itu akan beradaptasi dengan lingkungan kita. Contohnya, ketika terbiasa bekerja pada malam hari dan pada pagi hari pada pagi hari beristirahat, itu akan tubuh kita akan beradaptasi dengan situasi tersebut, sama seperti jet lag. Tetapi bedanya kalau jet lag itu dilakukan secara terus-menerus, tapi untuk medis tidak bisa karena 2 hari kerja malam, 1 hari off, kemudian besok lagi kerja pagi atau kerja siang dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya bagaimana cara bisa menggantinya, saya rasa tidak ada yang bisa menggantinya. Tapi itulah keputusan dari tenaga medis, di mana dengan mengorbankan kesehatannya sendiri, dia mau menolong orang lain. Jadi kita patut apresiasi kepada teman-teman medis, baik itu dokter, perawat, tim-tim rumah sakit, dan lain sebagainya, yang mau mengorbankan kesehatan mereka demi menolong pasien. Jadi mungkin pesan saya bagi sahabat-sahabat medis, sebagai orang yang pernah bekerja di dunia medis juga, saya sarankan untuk tetap melakukan kesehatan yang lain. Contoh, tetap menerima sinar matahari, tetap makan makanan sehat, tetap berolahraga, lakukan new start yang lain. Sehingga walaupun tidurnya agak sedikit terganggu, yang lain akan tetap bisa cover, sehingga kesehatan fisik dan kesehatan mentalnya bisa tetap seimbang. Mungkin itu jawaban saya. Semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih Bu Catherine. Jadi memang desainnya tubuh kita ini memang sudah polanya sudah ada ya. Jadi memang ya kita patut berapresiasi ya, untuk beberapa profesi itu memang
tuntutan tanggung jawabnya mereka harus mengorbankan pola desain alaminya ya. Contoh ya tadi tenaga medis, juga teman-teman petugas keamanan ya. Sementara kita tidur mereka menjaga lingkungan kita gitu ya. Kemudian juga masih banyak profesi-profesi lain yang memang tuntutan kerjanya itu memang mengharuskan mereka tetap bangun walaupun tuh waktunya untuk tidur gitu ya Bu Catherine ya. Dan terakhir nih, ada pertanyaan dari Bu Sarmalina. Ketika tidur malam, nyenyak, misalnya jam 1 pagi tiba-tiba terbangun karena misal gangguan suara. Lalu mau lanjutkan tidur kembali, apakah hormon melatonin atau hormon yang lainnya masih bisa berproduksi? Nggak kedengeran, Bu Catherine mungkin mic-nya ya? Oh, nggak kedengeran sama sekali suaranya. Oke, terima kasih. Mohon maaf, saya harus ganti tempat karena saya harus mengambil bagian PPT saya biar kelihatan gitu. Oke. Tapi ini pertanyaan sangat bagus sekali. Saya tunjukin yang tadi ya untuk tentang hormon melatonin supaya kita bisa lihat gambarannya gimana untuk hormon. Sebentar saya share lagi. Baik, terima kasih untuk Ibu, siapa tadi? Ibu Lina ya? Ibu Sarmalina. Ya, Ibu Sarmalina yang udah bertanya, ini pertanyaannya sangat bagus sekali. Kalau contohnya kita memang tidur tadi sesuai dengan waktunya ya, jam 9.30 adalah saat yang untuk tidur, jadi sudah siap-siap tidur, sehingga jam 9:30 kita sudah masuk ke kamar dan mulai berbaring dan tidur. Namun ketika jam 1 tiba-tiba terbangun, gimana dengan hormonnya? Nah, ini ada grafiknya, kita coba lihat di melatonin, ini melatonin yang warna merah. Jadi pertama kali diproduksi untuk pada saat tidur itu jam 9.30 itu dia udah mulai naik. Peak-peaknya itu sampai jam 1 sampai jam 2. Kemudian setelah itu akan menurun kembali. Yang paling krusial itu adalah di sini, di part sini. Jadi kalau sudah tidur sangat nyenyak di sini, sudah mengalami fase tidur tadi, REM dan non-REM, sebanyak contohnya udah 2 kali, itu udah bagus. Jadi walaupun terbangun, tetap jangan biarkan tubuh kita mendapat stimulasi-stimulasi dari luar yang mengaktifkan kembali kinerja-kinerja otak. Jadi kalaupun kita terbangun jam 1, jangan buka handphone, akhirnya yalah karena kayaknya nggak bisa tidur nih, saya buka Instagram dulu, buka Facebook. Jangan, saya terbangun. Kalau terbangun kayak gini, perasaannya pasti masih ada rasa mengantuk ya. Kalau rasa mengantuk, coba untuk tidur kembali. Kalau memang tidak bisa tidur kembali, coba untuk membaca buku. Jangan sama sekali buka handphone atau menonton televisi, karena itu kan mengaktifkan kembali kita ya, sehingga nanti yang tadinya kortisolnya masih rendah, tiba-tiba jadi tinggi gara-gara membaca handphone atau melihat handphone. Jadi walaupun sudah terbangun, tetap saja coba untuk tidur kembali, dan kalaupun masih tetap belum tidur, bangun, kemudian membaca, cari aktivitas yang tidak membuat otak kita bekerja dengan keras, kemudian coba tidur lagi, dan semoga tidur kembali. Kalau hari ini tidak bisa tidur secara sempurna, kita coba lagi besok, karena kan tidur nggak cuma hari ini. Kita masih punya 1/3 waktu hidup kita untuk tidur. Jadi pastikan setiap waktu daripada tidur kita itu memiliki kualitas yang baik. Mungkin itu jawaban saya. Semoga bisa membantu menjawab. Oke, terima kasih Bu Catherine. Jadi 1/3 ya, waktu dari hidup kita adalah tidur. Makanya kenapa nggak menikmati gitu, sayang ya kalau kita nggak bisa menikmati 1/3 waktu hidup kita dengan baik ya. Jadi tidur itu harus nikmat ya, sama seperti makan. Makan tuh harus nikmat ya, makan tuh harus nikmat supaya kita bisa menikmati hidup ini lebih puas ya. Demikian juga tidur harus nikmat gitu. Karena 1/3 loh waktu hidup kita itu adalah idealnya untuk tidur. Oke.
Terima kasih banyak Ibu Catherine dan juga kita semua. Dan selanjutnya kami ingin sampaikan jika saudara tertarik untuk ingin menguji seberapa level depresi, misalkan saudara terbeban ya, dan saudara ingin tahu seberapa tinggi level depresi, atau saudara tercandu dengan nikotin, misalkan ingin mengetahui seberapa tingkat kecanduan nikotin, saudara bisa mengikuti tes ini. Kami nanti akan sampaikan hasilnya. Kemudian saudara bisa menghubungi kami di sosial media ini, saluran-saluran ini, termasuk juga melalui WhatsApp di nomor 0815 4621 0644, 0811 961 9162. Apabila saudara membutuhkan layanan Smile Center seperti konseling dan lain-lain yang seperti yang kami jelaskan di awal, saudara boleh menghubungi kami di sini. Jangan sungkan-sungkan, semuanya free ya, kecuali yang wellness. Kemudian kalau saudara ingin tertarik untuk bagian dari kegiatan ini, saudara bisa mensupport kami melalui doa dan juga bisa melalui rekening yang disediakan di sini. Dan kita akan berjumpa lagi dengan seminar 2 minggu yang akan datang, jadi dengan topik yang menarik. Jadi jangan lupa tetap tersenyum, mari nikmati hidup kita dan nikmati waktu tidur kita dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Boleh Smile Center-nya? Oh, iya. Boleh.